Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diah Andarwati dengan NPM 20051010. Saya dari Universitas Azhan dari Prodi Matematika. Di sini saya akan membahas tentang materi landasan sosiologi dan antropologi pendidikan. Pengertian landasan pendidikan. Landasan adalah tumpuan, dasar, atau luas. Karena itu landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material, dapat pula bersifat konseptual. Landasan pendidikan antara lain dapat dipahami dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut praktek sehingga kita mengenal istilah praktek pendidikan. Dan kedua, dari sudut studi sehingga kita kenal istilah studi pendidikan. Praktek pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam praktek pendidikan. Studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. B. Landasan sosiologi pendidikan. Landasan sosiologi pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antar individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Individu adalah manusia perseorangan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dibagi, unik, dan sebagai subjek otonom. Dalam masyarakat, terdapat struktur sosial dan dalam struktur sosial tersebut setiap individu menduduki status dan peranan tertentu. Dalam rangka memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuannya, setiap individu maupun sekelompok melakukan interaksi sosial. Adapun dalam interaksi sosialnya, mereka melakukan tindakan sosial. Tindakan sosial yang dilakukan individu hendaknya sesuai dengan status dan peranannya, yang mengacu pada sistem nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, atau secara umum harus sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya. Manusia hakikatnya adalah makhluk bermasyarakat dan berbudaya, dan masyarakat menuntut setiap individu maupun hidup demikian. Namun, karena manusia tidak secara otomatis mampu hidup bermasyarakat dan berdaya, maka masyarakat melakukan pendidikan atau sosialisasi, socialization, atau enkulturasi, atau enculturation. Dengan demikian, diharapkan setiap individu mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya, sehingga tidak terjadi penyimpangan tingkah laku terhadap sistem, nilai, dan norma masyarakat. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, pendidik dan peserta didik. Bahkan dua generasi yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri. Pengembangan diri tersebut dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pendidik dapat berlangsung baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan keluarga sangat penting karena keluarga merupakan lembaga sosial yang pertama bagi setiap manusia. Proses sosialisasi dimulai dari keluarga, di mana anak mulai mengembangkan diri. Dalam keluarga itulah mulai ditanamkan nilai-nilai dan sikap yang mempengaruhi perkembangan anak. Nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, budaya, dan keterampilan perlu dikembangkan dalam pendidikan keluarga. 1. Perantara dan ruang lingkup landasan sosiologi pendidikan. Di situ ada perantara, tipe permasalahan, efek sosial. Dalam perantara yang pertama yaitu keluarga. Tipe permasalahannya yaitu kemiskinan keluarga single atau orang tua, peningkatan ibu yang bekerja, tekanan pada anak-anak tunawisma. Efek sosialnya yaitu beberapa tren seperti peningkatan jumlah ibu dan pilihan memperluas kerja untuk sebelum dan setelah sekolah, kegiatan terus berpotensi positif. Tetapi sebagian besar menempatkan anak-anak pada risiko kesulitan di sekolah. Perantara yang kedua yaitu teman sebaya. Tipe permasalahannya yaitu popularitas atletik, daya tarik lebih penting dari akademisi, kegiatan ekstrakurikuler dengan teman sebaya bullying. Efek sosialnya yaitu kegiatan koperasi dapat mengurangi intimidasi dan hubungan rekan asuh yang mempromosikan akademisi. Kegiatan ekstrakurikuler cenderung mempromosikan prestasi akademik. Perantara yang ketiga yaitu sekolah. Tipe permasalahannya yaitu aktif peran pelajar membawa resiko akademisi, tawar-menawar, kompromi menyontek.
Efek sosialnya itu sekolah sering mengajarkan siswa untuk mengurangi antusiasme mereka dan lebih memilih pasif belajar. Perantara yang keempat yaitu media, televisi atau digital. Tipe permasalahannya yaitu internet dan televisi menjadi kecanduan bagi para siswa. Efek sosialnya yaitu televisi dan media lainnya dapat berkontribusi prestasi akademik, tetapi isinya dan penggunaan harus direncanakan dengan hati-hati atau mereka dapat menjadi agen sosialisasi negatif. Mengenai ruang lingkup sosiologi pendidikan, Breakover mengemukakan adanya 4 pokok bahasan berikut. A. Hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain. B. Hubungan sekolah dengan komunitas sekitar. C. Hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan. D. Pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik. Sosiologi pendidikan diharapkan mampu memberikan rekomendasi mengenai bagaimana harapan dan tuntutan masyarakat mengenai isi dan proses pendidikan itu, atau bagaimana sebaiknya pendidikan itu berlangsung menurut kacamata kepentingan masyarakat baik level nasional maupun lokal. 2. Implementasi landasan sosiologi pendidikan. Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, terciptalah nilai-nilai sosial yang dalamnya perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, dibedakan 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya yaitu 1. Paham individualisme, 2. Paham kolektivitasme, 3. Paham integralistik. Paham individualisme dilandasi teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Masing-masing boleh berbuat apa saja menurut keinginannya, asalkan tidak mengganggu keamanan orang lain. Dampak individualisme menimbulkan cara pandang yang lebih mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Dalam masyarakat seperti ini, usaha untuk mencapai pengembangan diri antara anggota masyarakat satu dengan satu yang lain saling berkompetisi sehingga menimbulkan dampak yang kuat. Paham kolektivitasme memberikan kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perseorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakatnya. Sedangkan paham integralistik dilandasi pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain secara organis merupakan masyarakat. Masyarakat integralistik menempatkan manusia tidak secara individualis, melainkan dalam konteks strukturnya manusia adalah pribadi dan juga merupakan relasi. Kepentingan masyarakat secara keseluruhan diutamakan tanpa merugikan kepentingan pribadi. 3. Peran pelaksana pendidikan pada masyarakat tradisional dan modern dalam hubungan dengan kehidupan ekonomi. Di situ ada lingkungan pendidikan, ekonomi tradisional, ekonomi modern. Dalam lingkungan pendidikan yang pertama keluarga. Ekonomi tradisional yaitu memang peranan utama dalam menyiapkan anak agar secepat mungkin mampu melaksanakan ekonomi orang dewasa. Untuk itu, keluarga memberikan pendidikan mental, nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupan ekonomi. Ekonomi modernnya yaitu melakukan pengasuhan dasar pada usia tertentu menyerahkan pendidikan kepada sekolah, mendorong, membantu, mengawasi anak dalam belajar menurut sistem persekolahan. Lingkungan pendidikan yang kedua yaitu sekolah. Ekonomi tradisionalnya yaitu mempersiapkan golongan elit dengan kemampuan dasar atau baca, tulis, hitung. Melakukan fungsi selektif, melakukan fungsi alokatif. Ekonomi modernnya yaitu menyiapkan ahli dalam berbagai bidang kehidupan, melaksanakan fungsi selektif, melaksanakan fungsi alokatif. Lingkungan pendidikan yang ketiga yaitu masyarakat. Ekonomi tradisional yaitu menyediakan model untuk ditiru, menyelenggarakan latihan, magang, menyelenggarakan upacara inisiasi. Ekonomi modernnya yaitu menyelenggarakan pendidikan orang dewasa secara terorganisir, menyediakan media komunikasi, menyediakan arena kompetisi. C. Landasan antropologi pendidikan.
Secara harfiah, dalam bahasa Yunani kata antropos berarti manusia, dan logos berarti studi. Jadi, antropologi adalah suatu disiplin berdasarkan rasa ingin tahu tentang manusia, atau hanya dibatasi oleh manusia. Definisi antropologi memang kurang eksplisit, karena antropologi ilmu sosial. Ini mencakup seluruh aspek tentang hakikat manusia, mulai dari aspek sosiologi, psikologi, politik, ekonomi, sejarah, biologi manusia. Itu menurut Ihromi pada tahun 2006, dan Kaplan dan Manners pada tahun 2002. Antropologi dimaknai dengan mempelajari tentang bagaimana cara memahami manusia dengan berbagai falsafah dan tata cara kehidupan masing-masing. Sehingga ilmu antropologi disederhanakan sebagai sebuah kajian ilmu yang mempelajari tentang proses transformasi kehidupan manusia dengan berbagai bidang keanekaragamannya. Baik itu pola kehidupan ditinjau dari segi perilaku, budaya, dan lain sebagainya. Mardia dan Rahmat pada tahun 2018 memandang bahwa kajian-kajian dalam ilmu antropologi, yaitu mempelajari mengenai asas asumsi dasar dari masyarakat dan kebudayaan manusia tentang bagaimana masalah perkembangan dan keanekaragaman ragam bahasa dan ciri fisik manusia suatu bangsa. Lebih dari seabad yang lalu, kajian tentang disiplin ilmu antropologi kemunculannya berawal dari perkembangan gagasan yang didorong oleh semangat eksplorasi dan adanya ketertarikan terhadap perkembangan kebudayaan kultural masyarakat Eropa dalam memandang ciri fisik manusia, adat istiadat, dan unsur budaya yang berbeda dengan kebudayaan yang berkembang di daratan Eropa. Fase pertama ditandai adanya naskah tulisan tangan atau berupa etnografi bangsa Eropa yang melakukan ekspansi pada akhir abad ke-15 di benua Afrika, Asia, dan Amerika. Pada fase kedua, deskripsi dari tulisan tersebar dan isinya disusun berdasarkan cara berpikir evolusi masyarakat. Sehingga pada tahun 1860 lahir pemikiran tentang ilmu antropologi. Fase selanjutnya, antropologi menjadi ilmu terapan praktis yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat. Ilmu ini menjadi sumber bagi bangsa Eropa untuk menghadapi masyarakat daerah jajahannya, yang berlangsung pada abad ke-20. Pada fase terakhir, antropologi berkembang secara luas dan digunakan sebagai metode ilmiah untuk mengkaji berbagai aktivitas masyarakat, keberagaman dan karakteristik kebudayaan masyarakat. Itu menurut Concha Raningrat pada tahun 1975. Saat ini, kajian ilmu antropologi telah berkembang dalam beberapa fase, termasuk di dalamnya kajian ilmu antropologi pendidikan. Kajian dalam keilmuan ini membahas konsep perilaku manusia, tradisi, dan nilai-nilai keanekaragaman. Para peserta didik yang berbeda-beda dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran di suatu lembaga pendidikan. Terdapat dua cabang utama dalam aspek kajian ilmu antropologi, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik. Antropologi fisik ini mengkaji perkembangan fisik atau perilaku manusia, yaitu cara manusia beradaptasi pada lingkungannya. Di sini, perkembangan manusia ditinjau secara biologis menurut evolusinya, dengan berbagai keistimewaan dan potensi yang telah ada dalam dirinya. Para ahli antropologi pada umumnya menganggap kera sebagai dasar asal-usul nenek moyang manusia, karena memiliki banyak persamaan ciri-ciri perkembangannya dengan perkembangan manusia pada umumnya. Mereka mencoba menganalisis secara mendalam terhadap fosil-fosil primata untuk mengetahui bagaimana dan kapankah sejarah asal perkembangan manusia hingga menjadi seperti sekarang. Dengan makna lain, dapat didefinisikan bahwa antropologi merupakan disiplin daripada ilmu sosial yang mempelajari tentang keanekaragaman budaya lingkungan masyarakat pada suatu kelompok tertentu yang bertujuan mempelajari karakteristik bagaimana pola kehidupan manusia dalam membangun kehidupan masyarakat sendiri. Sejalan dengan pemikiran Concha Raningrat 1975 menjelaskan bahwa ilmu antropologi terfokuskan untuk mengkaji perubahan keanekaragaman budaya yang mempengaruhi pola kehidupan dalam masyarakat Indonesia. Karena sesuai dengan apa yang telah kita pahami bersama, bahwasannya manusia sebagai makhluk sosial yang hidup secara bersama-sama, di mana manusia dalam hidupnya selalu memperlakukan interaksi dan dukungan dari orang lain atau kelompok lain agar dapat mempertahankan hidupnya di kemudian hari. Manusia berusaha mengembangkan kemampuan, keterampilan, atau skill
dan pengetahuan yang dimiliki dalam mengolah sumber daya alam di sekitarnya pada umumnya sudah otomatis diturunkan dari orang-orang terdekatnya, seperti orang tua kepada anaknya dengan tujuan untuk mempertahankan hidup di masa mendatang. Di samping itu, manusia mengatur suatu proses interaksi timbal balik dalam suatu pola perilaku bermasyarakat. Pola aturan perilaku bermasyarakat akan menjadi panutan dari masyarakat setempat untuk berinteraksi dengan masyarakat lain. Pola aturan perilaku ini disebut norma atau nilai-nilai yang menjadi dasar dari pola aturan perilaku yang dianut oleh masyarakat tersebut. Ketiga, wujud kebudayaan yang berupa sistem nilai, pola aturan, dan perilaku tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. 2. Antropologi kebudayaan. Para ahli antropologi menyebutkan dengan istilah kebudayaan, umumnya mencakup bagaimana seseorang dalam berpikir dan bertindak dalam lingkungan sosialnya dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Aspek kebudayaan terdiri dari keberagaman bahasa, nilai, dan norma, adat istiadat, dan tradisi keagamaan lainnya. Konsep kebudayaan sangat penting untuk memahami makna konteks dari antropologi. Untuk merumuskan dan mendiskusikan lebih lengkap mengenai antropologi budaya, maka akan dibatasi pada ketiga subdisiplin utama antropologi budaya, antara lain arkeologi, linguistik, dan etnologi. Itu menurut Supardan pada tahun 2008. Antropologi linguistik mempelajari keanekaragaman bahasa-bahasa manusia. Pada awal mula penelitiannya, para ahli antropologi mula-mula meminta bantuan dari tenaga ahli bahasa untuk mempelajari dialektika bahasa masyarakat primitif. Para arkeolog memahami bahwa bahasa memegang peranan utama dalam perkembangan suatu kebudayaan manusia selain sebagai alat komunikasi antar sesama masyarakat. Di sisi lain juga sebagai alat utama untuk mewariskan adat istiadat dari generasi yang satu ke generasi berikutnya, sehingga tetap terjaga pola tradisi di suatu kelompok masyarakat tersebut. 3. Antropologi dalam masyarakat multikultural. Masyarakat merupakan suatu komunitas yang memiliki ikatan hubungan dan ketergantungan yang emosional antar sesama untuk saling berinteraksi dengan hidup secara bersama dan teratur. Sedangkan masyarakat multikultural dimaknai dengan kelompok masyarakat yang hidup dengan berbagai keanekaragaman kebudayaan dalam suatu komunitas, dengan berbagai tipe dan ciri masing-masing. Mereka beranggapan bahwa setiap budaya memiliki kelebihan dan kedudukan yang serajat. Maka dari itu, pendidik juga harus memahami dengan berbagai corak budaya yang terdapat dalam kelompok masyarakat dengan menjadikan nilai budaya sebagai sumber kekuatan dan ketahanan masyarakat dalam membangun kelompok hidupnya. Dengan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat, maka pendidik bertugas menanamkan nilai dan norma tersebut dalam kehidupan peserta didik dan masyarakat. Adapun problematika yang dihadapi oleh pendidik disebabkan oleh kesenjangan yang terjadi di lapangan bertolak belakang dengan keadaan yang seharusnya. Seperti halnya sikap, keterampilan, dan pengetahuan pendidik yang tidak mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dan kesehariannya. Terlebih jika dikaitkan dalam pendidikan masyarakat multikultural. Di Indonesia ini yang mana keberagaman budaya berdampak baik secara positif maupun negatif pada kegiatan proses pembelajaran. Untuk menjawab dan mengatasi tantangan permasalahan tersebut, para tenaga pendidik harus bisa mengembangkan pola pembelajaran dengan melakukan pendekatan saintifik agar dapat mengintegrasikan budaya-budaya lokal dalam pembelajaran yang diajarkan sehingga pembelajaran tersebut menjadi lebih bermakna dan mencakup keseluruhan para peserta didik dengan berbagai latar budaya yang berbeda. Demerat dan Mantis pada tahun 2012 menjelaskan tentang kemajuan pendidikan multikultural dalam disiplin antropologi pendidikan termasuk pemahaman konsep budaya, biologis, dan sosiologis dimulai dengan memperkenalkan maksud dan misi kontemporer pendidikan multikultural dan antropologi pendidikan di Amerika Serikat. Terdapat evolusi baru dari konsep kebudayaan dan perbedaan antar konsep biologis dan sosiologis untuk membentuk pengalaman siswa di sekolah. Konsep biologis terasa sebagai pertimbangan peran pewarisan genetik dalam keberagaman manusia. Di sisi lain, dalam konsep sosiologis, para antropolog budaya di Amerika Serikat menempatkan istilah ras untuk menarik perhatian sejauh mana itu dibangun secara sosial.
Dapat disimpulkan bahwa para antropologi mencoba membantu para guru untuk mengenali budaya mereka agar nantinya guru mampu mengatasi dan mengenali siswa dengan berbagai keberagaman ras, etnis, dan budaya dalam membangun hubungan positif peserta didik satu sama lain. Peserta didik dalam masyarakat multikultural memiliki keragaman masing-masing, maka diperlukan teknik mengajar yang baik dalam mencapai proses pembelajaran. Model pembelajaran yang baik menjadi suatu konsep dalam pelaksanaan pembelajaran. Di antaranya yaitu model pembelajaran berbasis pertanyaan atau inquiry-based learning, pembelajaran berbasis penemuan atau discovery-based learning, pembelajaran berbasis masalah problem-based learning, dan pembelajaran berbasis project-based learning. Keempat macam model pembelajaran tersebut dijalankan secara bersifat kerjasama dan kolaboratif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan masing-masing karakteristik siswa. Menurut Rohmat, pada tahun 2018, problematika pendidik sosiologi antropologi di masyarakat multikultural, di mana mereka memiliki keanekaragaman budaya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Berdasarkan hasil kajian ditemukan empat hal problematika yang dialami oleh pendidik sosiologi antropologi di masyarakat multikultural, yaitu 1. Integrasi penyetaraan isi materi pembelajaran. 2. Masalah proses mengkonstruksikan pengetahuan. 3. Mengurangi prasangka diskriminatif budaya suatu etnis tertentu. 4. Kemampuan guru dalam memilih isi dan topik mata pelajaran yang relevan dengan kebudayaan masyarakat sekitar. Dapat ditarik kesimpulan bahwa problematika dalam kelompok masyarakat multikultural dihadapi oleh pendidik sangatlah kompleks, di mana paham multikulturalisme beranggapan bahwa sebagai budaya yang lahir di masyarakat memiliki kedudukan yang sama atau sederajat, maka guru dituntut untuk menggunakan pendekatan saintifik dalam proses pemecahan masalah yang dalam ruang lingkup pendidikan setiap peserta didik, sehingga terwujudnya kegiatan belajar yang baik. Kurikulum bermuatan lokal adalah suatu langkah yang bijak dalam memposisikan faktor budaya dalam perkembangan intelektual peserta didik. Pentingnya latar sosiologi antropologi diwujudkan dalam landasan pendidikan di Indonesia. Mengingat negara ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama, sehingga tidak terjadinya konflik dan ketimpangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun materi kajian dalam antropologi pendidikan yaitu teori-teori dan metode-metode tentang pengetahuan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia dan masyarakat, sehingga menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam lingkup pendidikan. Di Indonesia, perkembangan dan kemajuan masyarakat di setiap masing-masing suku bangsa memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Tingkat Indonesia dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman tentang wawasan Indonesia. Setelah penjajahan yang berlangsung cukup lama, kemudian tentang tingkat kebutuhan pola pikir serta cara bertahan hidup masyarakat juga dipengaruhi terhadap perbedaan perkembangan dan kemajuan masyarakat di setiap masing-masing daerah.